Sungai sepanjang 20 meter di area air terjun dan air terjun kecil di sana. Full under gravel semua. Yang running nyok, top nyok. Banyak, tahunnya ya cuma. Halo, selamat sore teman-teman. Nah, kita sekarang masih di Jakarta. Masih di Jakarta lagi kali ini. Di daerah Cengkareng. Dan kita kepengen update awal pekerjaan. Mungkin kalau di vlog sebelumnya waktu proses penggalian, kemudian pembesian, kemudian untuk konstruksi, itu kita nggak ada isu lah, artinya dalam artian standar lah. Yang pasti spek konstruksi di sini menggunakan semuanya cor beton. Full cor ini. Ya, nanti waktu prosesnya, mobilnya, ready mix-nya waktu datang, kemudian nuangkan cor-corannya dan lain-lain, pemipaan nanti tolong ditampilin supaya teman-teman bisa lihat prosesnya. Nah, gini teman-teman, terkadang bukan kita ini nggak mau menjelaskan lebih detail gitu loh, karena kadang saya pun ini di lapangan bersama dengan tim maupun dengan orang sipil kita, bersama dengan tim leader kita, itu aja kita sering diskusi dan ada banyak perubahan gitu loh. Jadi contohnya tadinya mau seperti ini pemipaannya, BD-nya tadinya letaknya di sini, jumlahnya tadinya mau 2, ternyata kita kembangkan tambah jadi 3, termasuk yang di area sungai. Jadi memang ini salah satu pemipaan yang paling kompleks, paling sulit dalam pekerjaan kolam kita di tahun ini. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa. Yang nomor 1, bentuk kolam maupun bentuk sungainya ini kelok-keloknya banyak sekali teman-teman. Kalau ini ya nih, Norma bisa lihat. Jadi akhirnya peletaan skimmer, peletaan arus, peletaan BD, peletaan overflow, sudut air terjun, sudut jatuhnya habisnya sungai ketemu kolam. Nanti kita akan jalan ke sana, sungainya teman-teman bisa lihat. Kalau lihat di Jogja udah berkelok-kelok, ini kelok-kelokannya lebih dari Jogja. Lebih sulit teman-teman. Batunya juga ukurannya 3-4 kali lebih besar dari yang ada di Jogja. Tadi ada yang satu batu sampai 60 kilo, ada yang 40 kilo. Harus 4 orang loh. Harus 4 orang. Jadi memang tingkat sekali lagi, makanya kadang kita itu apa ya, dalam artian pressing ini menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kita mau berbuat karyanya ini seperti apa. Nah, singkat kata, setelah proses pemipaan selesai, proses konstruksi, inilah rangka dasarnya, teman-teman. Nah, sebetulnya kalau teman-teman ada di posisi saya sekarang ini, teman-teman sudah bisa melihat alurnya. Dalam artian alur ini adalah temanya, konsepnya, baik itu kolam utamanya, hilir sungainya, hilir air terjunnya, ini sebetulnya udah mulai kelihatan. Betul. Ya, nah kita nanti di video berikutnya seperti yang kemarin di Bali, kita mulai dari yang rangka dengan batu yang saya jelaskan dulu kenapa batu sudah ada yang kita install, kenapa ada yang masih kosong. Setelah ini saya akan jelaskan. Tapi yang penting maksudnya teman-teman kalau sering nonton, sering lihat, itu feel sama rasanya itu akan dapat sekali gitu loh. Saya pun bisa seperti ini karena saya banyak nonton. Dan saya nggak pernah banyak nanya, nggak pernah banyak komplain, apalagi negatif. Nonton aja udah terus. Tonton yang di luar negeri, tonton referensi-referensi yang pekerja seni kolam natural. Dari situ kita lama-lama insting feeling itu akan keasah. Nah, kok nggak pakai gambar, Pak? Gambar saya udah. Jadi gini teman-teman. Kenapa kadang saya di lapangan nggak pakai gambar? Sebetulnya gambar konsep tema itu semuanya dari otak saya dulu. Nah, sebelum kemudian diaplikasikan di gambar, kemudian ada konsep oleh tim Blast di 3D, dirapiin. Cuma sebetulnya tanpa gambar pun di otak saya ini sudah kebayang gitu loh. Makanya saya dari tadi ini ngelihat nggak ada gambar pun. Tadi saya bersama dengan tim, dengan Mas Anto, dengan Norma juga. Ini dari sudut kamera seperti ini gimana nih? Batunya yang ini kurang gede nggak? Yang ini kekecilan nggak? Sampai kita pilih-pilih batu, jadi batu ini pun nanti nggak semuanya bisa kepake teman-teman. Oke, nanti ada yang akan jadi pondasi, hanya numpuin untuk batu yang lebih bagus di atasnya. Nah, ini cukup besar teman-teman, area air terjun, area kolam utama, chamber filter nih di belakang saya kamu lihat nih, gede sekali konvensionalnya. Ini medianya teman-teman bisa bayangin, dan ini nanti tidak ada yang media murah. Dan ini under gravel pun KOHD menyediakan media filter kayak gini. Betul, ya, makanya yang saya pernah bilang di vlog kita sebelumnya, ini akan jadi satu kolam yang secara filtrasi ini double teman-teman. Under gravel filtrasi ada dengan standar under gravelnya Blast, konvensional manualnya ada segede ini. Dan konvensional manual ini cakupannya ini hampir 40%. Plus nanti ada under gravel di area kolam utama, area sungai sepanjang 20 meter, di area air terjun, dan air terjun kecil di sana. Full under gravel semua. Teman-teman bisa bayangkan betapa memang ini sekali lagi
angka budgetnya di project ini cukup sangat fantastis sekali karena mengingat speknya sekali lagi. Jadi kalau teman-teman misalkan mau bikinnya pakai membran, geomembran, konstruksinya pakai mungkin bata biasa, semuanya intinya kalau mau diirit bisa. Tapi kan kita udah sampaikan semua ke customernya mau yang terbaik dengan spek yang terbaik, ya otomatis secara RAB dan speknya juga mengikuti. Seperti itu ya. Jadi ini filter segede ini dan dengan konsep yang seperti ini maintain-nya pun nanti saya jamin sangat mudah sekali. Maintain untuk area under gravel kita siapkan sendiri, chamber collecting-nya. Maintain untuk chamber konvensional juga kita udah siapkan sendiri. Makanya teman-teman nanti bisa bayangkan betapa pusingnya pemipaannya. Nih, saya bicara arus saja deh. Nih, lihat ya, arus ini ada yang arus untuk mengelilingi area kolam. Lihat nih, saya selip-selipin seperti ini. Kemudian nanti saya tumpukin batu. Kalau sudah jadi seolah-olah batunya keluar sumber air. Nanti nggak kelihatan pipanya gini teman-teman. Jadi nanti seperti di sela-sela batu itu ada mata air yang mengalir keluar menjadi arus. Ya kan? Di sini juga ada nih. Ya. Terus nih ke sini nih, Norma nih. Oh, diumpetin situ saya juga ada. Saya umpetin semua. Jadi jangan sampai nanti sudah estetiknya bagus, penataan batunya bagus, ada pipa keluar. Kadang kan saya ngelihat kolam sering gerus ya. Wah, kolamnya udah bagus, pipanya udah keluar, pipa arusnya nongol, pipa aeratornya nongol. Ini nanti saya jamin semuanya tidak ada pipa yang keluar sama sekali. Kita penempatan sudah umpetin semua. Nih, satu lagi nih arusnya nih. Lihat nih. Arus juga ini. Arus ini nanti ditutup batu. Mungkin Norma dari sudut saya sini kelihatan pipanya. Coba. 1,5 in tuh. Ya, kita umpetin. Tuh, belakang sana lagi. Mana lagi? Yang sebelahnya ember tuh. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin bahwa untuk pemipaan di kolam ini sangat sulit sekali dibandingin dengan kolam minimalis yang cuman kotak lurus dengan kotak persegi. Waduh, itu tingkat kesulitannya udah beda banget. Kita bicara baru kolam ya. Sekarang yang sungai nih. Tuh, ya. Ini ada kesulitan. Sungai, sungai nanti ketemunya antara habisnya sungai dengan ini saya juga kasih arus air sedikit supaya riaknya ini bisa kayak seperti batu ketemu air yang beriak. Ya kan? Makanya sini saya kasih arus 1. Ini arus lagi. Itu harus ya. Juga. Nanti hadapnya belum final. Ini nanti bisa saya setel miring ke sini, miring ke sana segala macam. Itu nanti bisa kita atur, ya. Nah, nih arus lagi nih. Tuh, itu bawah juga. Ya, sini lagi tuh. Yang lagi dirapiin arus. Tuh, arus. Bayangin, tuh arus. Sini juga ada arus. Itu arus lagi. Wah, bayangin saya kalau jujur mau nerangin udah pecah lah kepala kita. Nyeting untuk pemipaan ini aja kita diskusi beberapa kali. Belum kita bicara skimmer. Tuh, skimmer nanti juga itu akan hilang ketutup batu, teman-teman. Saat ini kan baru pemipaan yang kita mau setting, letaknya di sini, di sini, di sini. Nanti juga terbungkus batu. Seperti itu. Makanya sekali lagi, maaf bukan kita nggak mau ngasih bocoran, tapi terlalu kompleks, terlalu sulit untuk dijelaskan detail pemipaan atau spek di jadi teman-teman setidaknya harus menonton dari awal sampai akhir ya biar paham. Ya nanti saya kayaknya punya waktu diskusi dengan tim, dengan Santo yang waktu kita rembukan mengenai Pak ini kayaknya contoh ya, filter ini tadinya kita bagi 2 teman-teman. Jadi filter area sungai sisi kiri, filter kanan ini area kolam. Kita hitung kok agak ragu ya, takut tekor ya. Kita losin. Jadi satu. Jadi pengaturannya 1 semua kumpul di filter baru kebagi 2. Nah, itu aja sulit kalau untuk jelasin. Terus nanti nanyanya, Pak pipanya berapaan? Mateng saya. Jadi kadang maaf terutama untuk konsultasi yang apalagi bukan kolam buatan saya. Kadang saya cuma mikirnya gini loh, Norma. Kita ini aja ngurusin kerjaan kita ya, masalahnya banyak, kompleks. Masih dimintain saran yang kerjaan orang lain atau kolam lain terus suruh konsultasi juga, kebayang nggak? Nah, jadi teman-teman maaf saya memang intinya tidak menerima konsultasi, dan saran saya kalau teman-teman buat dengan siapa ya tanyanya ke situ, jangan ke kita gitu loh, seperti itu. Nah, tapi prinsipnya begini teman-teman. Anda buat kolam dengan bentuk dan lekuan semakin sulit atau semakin berkelok-kelok, yang harus dipikirkan ekstra adalah pemipaan dan sirkulasi, titik. Itu yang paling pertama. Itu poinnya. Ya. Nah, tinggal masalah nanti pemipaan sirkulasinya seberapa kompleks, apa yang mau dikejar, sejam mau ngejar flow berapa kali, ya kembali lagi ke masing-masing, seperti itu. Nah, ini aja kita baru bahas filter. Nah, Norma kita bisa mulai dari sudut paling ujung, Norma. Oh, boleh. Ini akan jadi sebuah kolam yang estetika natural yang saya bilang untuk Project Blaze yang di tahun 2023 ini terbaik.
dan terbesar. Nih, kita start dari sini loh nanti. Di sini ini nanti ada air terjun kecil. Ya, tapi air terjunnya kecil ini masih 2 meteran nih lebarnya. Oh, kecil nih oke, termasuknya, lumayan. ya kan? Kemudian nanti dari batu-batu di bawah pohon bonsai ini keluar aliran air. Nah, hilir pertama nih air ngalir dari sini nih. Kenapa sungai kita buat 2 level? Supaya pasangan batunya ini nanti bisa enak. Kalau kita lurus tok satu, kita nata batunya agak sulit. Oke. Terus nanti customer juga ada pengen yang airnya levelnya pendek, ada yang dalam. Oh, Jadi dua bisa level untuk gitu kecah-kecah ya, ya, oke. 2 level seperti itu. Tadi masalah arus, masalah titik skimmer dan lain-lain sudah kita perhitungkan semua. Nah, ini terus bayangin teman-teman sepanjang ini plus minus kurang lebih, dan ini nanti ada yang saya buat melebar, menyempit. Jadi biar nggak kaku. Terus sampai habis ini kurang lebih panjangnya 20 meteran. Nih. Oh, Berarti finishnya di situ ya? di sini. mentoknya ya tadi? Dari sini balik ke kolam. Oke. Ya, ini konsepnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada sumber lagi dari mata air. Nanti kita bikin waterfall agak tinggi di situ, tapi di yang nggak ujung tinggi-tinggi situ? banget tuh dari mulai ujung situ. Yang awal waterfallnya terlalu tinggi tapi ramping, jadi kesannya kayak kurus. Oke. Ini kita buat lebih melebar tapi agak pendek, kesannya lebih gagah. Oke. Dan sekali lagi itu kita sudah konsultasikan, sudah komunikasikan dengan customernya. Customernya suka seperti itu. Air terjun turun, ada sungai kecil dulu. Sungainya nanti beberapa trap, tapi sungai itu nanti tidak ada ikannya. Sungainya hanya estetik batu-batuan, ngalir aja, oke. batu-batuan. Ketemu lagi di sini, Oke. ya kan? Nah, kemudian kolam utamanya ini, customer nih masih bimbang nih. Mau tetap koi seperti sebelumnya, Oke. mau tamasaba, mau predator, apapun itu. Tapi saya kasih ikat pengertian satu, nggak ada ikannya pun saya jamin keren. Ngisi air aja lah, nonton air sama nonton kolam aja saya jamin keren. Nggak usah ada ikan. Nah, sekarang kita dari sini nih Norma. Boleh. Dari sudut ownernya ini kita Yes. lihat. Nah, ini adalah benar-benar spot dan daerah yang saya pikirkan benar-benar teman-teman, karena customer selalu keluar dari ruangan ini. Betul. Jadi ini sentral utama. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau coba kamu berdiri di posisi saya, ngadepnya ke sana, jangan ngadep saya aja biar teman-teman juga belajar. Kalau teman-teman lihat, view paling bagus ini nanti harus di sini. Antara sungai ketemu kolam utama, antara air terjun ketemu kolam utama, landscape sisi kiri, landscape sisi kanan, depan decking kayu filternya nanti saya buat natural juga, plus taman di pegunungan sini. Artinya sudut pandang sini harus yang paling top, paling bagus. Kenapa teman-teman? Karena ini customer paling sering di daerah sini. Bahkan nanti sini saya udah bilang dikasih table meja makan. Kita kalau malam dinner di sini, view-nya nonton estetik kolam dan air terjun dan sungai. Wah, Keren ini sekali. cakep ini dia. Ya, ini spot utama. Makanya tadi saya bilang sama tim, batu-batuan utama kita udah tata dulu. Itu ibaratnya seperti kayak kalau di perumahan itu kayak gerbangnya kanan kiri dulu, Norma dan teman-teman. Gerbang kanan kiri udah ketemu batunya, nanti ngisi sela-selanya tinggal ngikutin, mantesin, gitu loh. Nah, sekali lagi teorinya nggak ada. Itu pun saya masih sering turun lapangan seperti ini dengan tim yang sudah berpengalaman juga. Nanti kita akan atur sisanya. Yang penting kesannya tidak boleh monoton, tidak boleh kaku, dan tidak boleh satu batu, satu jenis, satu ukuran ditempelin terlalu berseringan. Betul. Itu sekali lagi standar dari kita ya. Nanti kalau teman-teman ada yang suka rata semua, batunya sama semua, nggak apa-apa juga. Nah, kemudian spot kedua adalah ini Norma. Customer ini bisa jalan di sepanjang teras ini. Ini nanti saya bikin landscape yang baru, belum selesai. Nonton aliran sungai. Tuh. Nah, berhenti di sini, nonton air terjun itu. Nah, jadi makanya teman-teman sekali lagi semua kita pikirkan untuk mendapatkan spot dan view yang terbaik supaya harapan kita ini yang di sini kan customer, rumahnya customer, pasti untuk quality time, untuk bersama dengan keluarga. Jadi ya kita pengen menyuguhkan apa ya, pemandangan atau view-view yang terbaik dari kolam-kolam buatan kita, seperti itu. Nah, ini pembukaannya teman-teman. Semoga melalui pengantar dan pembukaan ini teman-teman bisa melihat konsepnya, temanya, kemudian besarnya, luasnya, penataan landscape-nya, batunya. Setelah ini satu video benar-benar dari rangka seperti ini sampai selesai. Wah, Jadi teman-teman bisa sabar ini kali lihat ini. perubahannya. Tapi memang saya jamin ini akan lebih panjang dari kolam-kolam natural sebelumnya, dari yang Bali, dari yang Jakarta kemarin. Ini pasti lebih panjang.
Karena teman-teman kebayang, ini tadi batu udah gede-gede nggak ini? Wah, gede-gede banget. Ini baru 10% teman-teman. Bayangin dari anggap progres 100%, ini baru 10%. Ini karena baru gapura-gapuranya. Lihat tuh yang kosong air terjun apa masih kosong banyak. Batu masih numpuk segitu banyak. Itu pun nggak kita semua pakai, nanti kita pilah. Sungai sepanjang 20 meter masih kosong. Nah, jadi PR kita masih banyak. Tapi jujur, saya excited sekali, saya semangat sekali. Karena memang entah kenapa, kalau saya dipercaya untuk membuat kolam natural, itu kayak saya bisa mengeksplor atau memaksimalkan potensi tim blast yang kita punya untuk membuat kolam natural yang seindah mungkin, sebagus mungkin. Dengan catatan, filtrasinya juga harus top. Betul. Gitu ya, jadi teman-teman nanti jangan dibanding-bandingin. Ada yang mungkin naturalnya, estetikanya bagus, tapi filtrasinya seadanya. Ada yang filtrasinya top banget, tapi kolamnya seadanya. Itu nggak ada yang salah, yang benar. Tapi kita mau dua-duanya harus top semua. Dan itu memang budgetnya, ya saya bilang mengikuti. Sekali lagi, ya ini bukan untuk yang orang ngomong mending ini, mending itu, mending ini. Sekali lagi, beliau sudah ngerti dengan konsekuensinya, beliau sudah komitmen, semua RAB budget sudah saya sampaikan di depan, dan beliau oke semua. Oke, wah, seperti itu. Nah, mantap-mantap nih kali ini. Nanti teman-teman yang pasti saya janji, satu karya ini semoga ini tanggal berapa ini ya, Oktobernya? Ini tanggal 10 ya mungkin ya? 10 ya, anggap ini sudah pertengahan Oktober ya. Oke. Habis Oktober, November, semoga awal Desember sudah running. Wah, ya semoga, kalau nggak ada halangan ya, kalau nggak ada halangan dalam artian, yang saya paling takutin biasanya nanti kita batunya macet, contohnya, wah ini kurang ini, tapi batunya nggak ada yang cocok. Kita nggak bisa maksain teman-teman. Jadi kita harus nunggu batunya bener-bener yang enak, yang bagus ditata, baru lanjut lagi. Nah yang saya khawatirin itu aja sih. Kalau yang lain masalah tanaman, masalah landscape, masalah sistem filtrasi, setting media itu udah pasti nggak ada masalah lah. Yang saya paling takutin adalah batu-batu utama yang gede-gede ini sudah habis, terus ada sudut-sudut yang masih kurang batu, batunya nggak cocok atau kita kehabisan. Nah, kita harus nunggu lagi. Semoga tapi cukup, udah kita perhitungkan. Nah, teman-teman, itu tadi sebuah pekerjaan kolam natural dengan sungai yang sepanjang 20 meter, dengan filtrasi double, konvensional manual plus under gravel, dengan ada waterfall juga, dan nanti landscape taman juga kita akan beresin semua. Sehingga satu kesatuan luas lahan ini hampir 300 meter persegi, cukup besar. Sama rumah tinggal saya gede ini. Jadi kalau saya pengen buat seperti ini di rumah, saya tidurnya pakai tenda berarti. Ya, nah seperti ini keren sekali. Yang pasti kita akan do the best, kita akan berikan yang terbaik. Harapan yang paling penting customernya happy, customernya suka, dan di sini menjadi spot untuk keluarga, quality time yang baru, yang menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan dan supportnya. Kita nanti akan lanjut di next video dan project-project berikutnya. Masih banyak sekali PR saya tahun ini, dan semoga dengan hadirnya Blaze ini bisa memberikan nuansa yang baru untuk kolam koi, kolam predator, kolam koki, kolam pamasaba atau apapun. Dan kita akan berusaha memberikan tema konsep yang berbeda dan yang punya ciri khas. Seperti itu. Thank you banget teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Saya Adi Kurniawan dan see you.